Jelas sampai akhir masa jabatan Pak Budiari diuji, Menteri Menkominfo ini diuji ini, berada di ujung tanduk ini. Menteri yang lain tidak punya beban menyelesaikan tugasnya, sementara dia melangkah dengan sangat hati-hati. Pak Budi harus benar-benar mampu menunjukkan tidak berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh adiknya. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Wah. Ini saya nyimak persidangan kasus BTS kok mengerikan sekali nih. Hakimnya tegas. Waduh, ngeri deh, ngeri nih. Lah belum lama dilantik juga itu Pak Budiari Setiadi yang dari Projo itu dikait-kaitkan dengan kasus yang menyeret Menkominfo yang lama, Pak Joni G Plate. Ini gayeng ini. Lalu apa hubungannya kasus ini dengan Pak Budiari? Benarkah adiknya yang membuat banyak pihak berpikir jika Menkominfo bisa tersandung kasus yang sama? Nah, kebetulan adik Pak Budiari ini yang bernama Chandra Ari Setiawan sempat jadi direktur Sarana Global Indonesia dan PT SGI. Itu disebut-sebut jadi penyumbang uang 28 miliar. Wah, ini kabarnya ini. Ini saya cuma menyampaikan ini ya, sumbangan apa itu? Sumbangan untuk meredam kasus yang diusut Kejaksaan Agung. Wah, ini kabarnya mengerikan nih. Jadi para perusahaan atau subkontraktor proyek BTS patungan agar kasus ini tidak ditindaklanjuti dan SGI ikut patungan juga. Wah, ini. Nah, masalahnya Kejaksaan Agung ternyata mengabaikan upaya-upaya agar kasus ini ditutup. Jalan terus gitu loh. Jumlah patungan perusahaan yang menggarap proyek mencapai 243 miliar. Ini sebuah jumlah yang sangat menggiurkan ini. Saya ini nek ngitung mesti 1 minggu nggak selesai nih. Wah, ini loh yang terjadi pada orang-orang yang tidak punya integritas ini. Rakyat ini jadi gemes ini. Dan tentu sikap begini ini mencerminkan juga ini sebagai masyarakat kita, sebagai masyarakat awan termasuk Om Begawan ini. Loh, ini kalau ketahuan melanggar ya pilih bayar. Misalnya saya kena kasus itu selesai urusan, ora digoreng pengadilan, karepnya begitu. Nah, tidak mau ikut sidang supaya tahu kesalahannya di mana, repot kalau nggak tahu, kalau tidak ikut sidang gitu loh. Ibaratnya kalau rakyat kecil ketilang polisi karena nggak bawa helm atau melanggar marka jalan, bablas di Bangjo misalnya itu. Ya nanti dikira Bang Jopre, Bang Jo itu lampu lalu lintas merah, kuning, hijau, atau bahasa Jawanya lampu Bangjo itu. Begitu dihentikan polisi minta damai. Nah, di perusahaan besar ini tanda damai itu patungan jumlahnya ratusan miliar. Ya. Kalau rakyat kecil ya ngomong damai Pak, ini zaman dulu. Kalau sekarang nggak ada itu, tilang itu. Artinya mereka patungan itu tujuannya ya supaya nggak masuk buwi ora di penjara itu. Karepe membuat kesalahan yang wegah bertanggung jawab dengan cara nah itu tadi nyogok. Nah, tapi malah duitnya buat bayar aparat penegak hukum kan repot. Kasihan penegak hukum tuh yang akan menegakkan hukum untuk keadilan masyarakat, tetapi justru terkena imbas karena perbuatan-perbuatan para pelanggar hukum yang duitnya banyak. Nah, ini kembali nih, Pak Budiari sempat berujar waktu itu, kalau Pilpres 2024 kalah, itu bisa masuk penjara semua tuh katanya itu. Itu beritanya loh, itu bukan Om Begawan yang ngomong loh. Apakah ada kaitannya dengan proses pengususan kasus BTS ini?
Oh, ini masyarakat jadi bertanya-tanya ini apa ini kata-kata seperti ini? Kok melebu penjara kabeh nganti kalah? Yang kalah siapa ini? Lah kalau berpotensi berkasus, mengapa Pak Jokowi masih melantik Pak Budiari sebagai Menkominfo? Kalau punya pendapat seperti itu. Lah ada apa ini? Masa sekelas presiden nggak tahu? Kan sudah dipertimbangkan oleh Pak Jokowi, dan kita tahu Pak Jokowi itu sangat berintegritas, jujur, dan punya ketegasan dalam melaksanakan kepemerintahan. Siapa-siapa saja yang bisa terlibat. Ya kalau tahu kenapa tetap dilantik? Kan tidak mungkin ini. Ini Pak Budi ini aneh-aneh. Kalau Pak Said Didu, lawan politiknya Pak Jokowi, itu menyebut pengangkatan Ketua Relawan Projo itu untuk melindungi kasus ini. Ini kata Pak Said loh, bukan kata Om Begawan. Ini gayeng ini. Ini permasalahan ini jadi rumit ini. Pengadilan juga harus hati-hati ini. Pak Hakim dan Pak Jaksa harus hati-hati ini. Supaya kasus ini benar-benar terbuka dan masyarakat diberikan gambaran keadilan yang benar-benar menjadi teladan masyarakat. Ben masyarakat ora tiru-tiru gitu loh. Enggak ikut-ikutan ini. Nah, ini mana ada Pak Jokowi melindungi kasus-kasus korupsi seperti ini? Kan enggak mungkin. Pak Jokowi itu punya semangat untuk memberantas korupsi kok. Nggak mungkin loh. Menterinya aja yang tersangkut kasus, yo diganti, direshuffle, masuk biar diadili di pengadilan. Beliau tidak pernah membuat statement yang bernada membela sama sekali, nggak pernah. Pemeriksaan pada para menteri ya jalan terus. Siapa para menteri yang tersandung korupsi tidak jalan? Yo jalan terus sampai ke pengadilan. Harus patuh pada hukum. Nah, Pak Luhut misalnya, ini misalnya nih, sampai datang ke sidang waktu memperkarakan Bang Haris dan Mbak Fathia itu. Lalu ada Pak Syahrul Yassin Limpo menterinya juga datang ke Kejaksaan untuk melengkapi dugaan korupsi di kementeriannya. Semuanya sama di muka hukum. Lah Pak Dito Aryo Tejo, Menpora yang baru yang masih muda gendut itu, gagah itu, dipanggil Kejaksaan juga datang. Harus datang, apakah Pak Menteri itu nggak datang? Ya harus datang, harus patuh dengan hukum. Nah di sini terlihat beliau tidak punya beban. Pak Jokowi itu nggak punya beban karena memang berjalan apa adanya. Kalau anak buahnya diperiksa, kalau pembantunya diminta datang pada aparat penegak hukum, mosok mereka yang ambil duit negara, Pak Presiden yang keberatan, ya enggak mungkin itu loh. Orang jadi bisa menyimpulkan ada apa dengan Pak Jokowi kalau seperti itu. Kalau para menteri harus tunduk pada hukum, itu tandanya Pak Jokowi tidak ada kaitannya dengan berbagai kasus, termasuk BTS ini. Nggak mungkin itu Pak Jokowi itu melindungi para menteri-menterinya yang tersandung kasus korupsi dan sebagainya. Nah, ini kembali soal, kalau diduga adik Menkominfo terlibat, adiknya Mas Budi Ari ini, mengapa tetap dilantik juga? Misalnya itu terlibat, itu bukan untuk mengamankan atau melindungi adik Pak Budi Ari. Yang dilakukan Pak Jokowi justru menunjukkan dirinya bersih atau tidak, ya biarkan hukum yang berjalan. Lah kursi Menkominfo itu kan malah jadi pertaruhan. Apakah Pak Budiari berusaha menyelamatkan adiknya atau menyelamatkan proyek demi masyarakat dan negara ini? Ya semacam buah si malakama lah. Maju ibu mati, mundur bapak luka. Dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Lah proyek dilanjutkan berarti adiknya jelas kena. Kalau menurut hukum, pemeriksaan hukum yang saat ini berjalan. Tapi adiknya aman, itu proyek sulit berjalan dengan baik. Nah ini kan repot ini. Masyarakat menunggu loh ini. Masyarakat harus diberi contoh yang baik oleh para petinggi-petinggi dan pejabat-pejabat negara. Oh jangan aneh-aneh ini. Masyarakat itu udah pinter-pinter. Nek gemes bersatu lah repot. Makanya masyarakat diberi teladan yang baik oleh para pejabat-pejabat ini. Apalagi ini para menteri ini. Kalau dana 10 triliun dikorupsi 8 triliun. Kasusnya Pak Johnny Gipp.
Plate ini, bagaimana bisa jalan itu proyek BTS ini? Apa para pengusaha itu tidak tahu komitmen serta kesungguhan Pak Jokowi dalam memberantas korupsi? Lah kok ya masih pada ngedian itu, tahu ngedian itu, melakukan hal begituan dong ngawur gitu loh. Ini masyarakat jadi gemes tenan ini, marah ini. Wong di masa periode pertama aja Pak Jokowi menjabat, kasus korupsi yang menimpa beberapa menteri saja gak dilindungi kok. Oh, gak dilindungi, cekop semua. Masuk bui. Harus begitu. Mereka benar-benar tidak belajar dengan kejadian-kejadian yang sudah-sudah. Bagaimana komitmen Pak Jokowi? Bukan usah aneh-aneh loh tuh para menteri, para pejabat ini. Dan ini korupsi makin merajalela di Indonesia ini. Harus ada kerjasama antara pemerintah, antara pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Kalau perlu TNI yang turun tangan ini. Nah itu lihat itu. Bu Sri Mulyani yang jadi Menteri Keuangan ini, atau Pak Muhadjir yang di periode pertama jadi Mendikbud, atau Mendikbud sekarang Mas Nadiem, atau juga Pak Menteri PUPR Pak Basuki Hadimulyono. Mereka itu para pemegang kebijakan dan anggaran yang jumlahnya triliunan loh itu. Tapi buktinya mereka semua masih jadi menteri. Artinya mereka jujur, artinya mereka menjalankan sesuatu dengan benar. Ini malah sudah 2 periode di kabinet dan tidak ada satupun kasus yang menimpa mereka. Artinya ada contoh nyata, masih ada banyak pejabat-pejabat yang bersih dan punya kredibilitas. Para menteri yang kerja lurus dan berprestasi itu ya bisa. Oh ini ya masalah moral, masalah perjalanan hidupnya aja rakus sopora itu. Kalau sudah punya kekayaan puluhan miliar, ini buat apa lagi korupsi? Ini contohnya Pak Johnny G. Plate ini loh. Kekayaannya sudah lebih dari 100 miliar tuh. Oh pentek di pangan wolong turunan tuh. Masa ya masih kurang loh. Ini tandanya orang itu tergantung dengan niat serakah atau tidak dalam melakukan tindak korupsi. Kalau memang tidak mau serakah ya pasti tidak mau macam-macam. Yang jelas sampai akhir masa jabatan Pak Budiari diuji, Menteri Menkominfo ini diuji ini, berada di ujung tanduk ini. Menteri yang lain tidak punya beban menyelesaikan tugasnya, sementara dia melangkah dengan sangat hati-hati. Pak Budi harus benar-benar mampu menunjukkan tidak berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh adiknya. Ini saya ingatkan ini saya jadi mikir, ini Om Begawan jadi mikir. Apakah pernyataan-pernyataan Pak Budi sebelum jadi menteri, ini sebelum jadi menteri loh, soal kecenderungan dukungan ke Pak Prabowo, itu berkaitan dengan kasus yang saat ini terjadi? Kan Pak Budi sempat bilang, kalau kemungkinan Pak Jokowi akan mendukung Pak Prabowo, oh aneh-aneh wah itu. Atau Pak Jokowi begitu diperkirakan meninggalkan PDIP, oh ini lah orang genah ini. Ngawur ini piye ini, sudahlah ini kalau dibahas nggak selesai-selesai ini. Yang penting kita tunggu aja lah proses hukum yang menimpa Menkominfo Pak Johnny G. Plate dalam kasus korupsi BTS ini. Kita tunggu aja, masyarakat menunggu ini. Itu ya, sampai jumpa di ngompol-ngompol berikutnya. Tetap di ngompol, ngopini politik. Sampai jumpa, salam Begawan.